Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Ari Prayogo, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang memberikan tugas ini kepada kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai cloud computing untuk penggunaan penyimpanan dan pengelolaan data pada sektor kesehatan. Jadi, pada saat ini, tren dan inovasi sistem informasi kesehatan di Indonesia itu yang banyak dibahas dalam berbagai literatur adalah mengenai adopsi teknologi terkini, di mana salah satu contohnya adalah cloud computing. Next. Jadi, apa sih cloud computing itu? Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet, di mana awan ataupun cloud itu adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan pada diagram jaringan komputer. Nah, kemudian cara kerja penyimpanan dan pengelolaan data di cloud computing itu tuh meliputi empat unsur. Yang pertama ada upload data, penyimpanan data, akses data, dan pengelolaan data. Di mana upload data ini tuh pengguna mengunggah data ke cloud computing melalui menggunakan internet. Kemudian untuk penyimpanan data, di mana data yang sudah diunggah di cloud computing itu akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian didistribusikan ke beberapa server yang berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian akses data itu, data yang diunggah akan dipecah menjadi potongan kecil untuk meningkatkan keamanan ketersediaan data. Kemudian yang pengelolaan data, di mana penyedia layanan cloud akan mengelola semua aspek teknis dari penyimpanan dan pengelolaan data pengguna, termasuk keamanan, backup, dan skalabilitas. Oke, lanjut ke model pelayanan dasar cloud computing. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada Cloud Software as a Service atau SaaS. Itu kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi penyedia dapat beroperasi pada infrastruktur awan. Aplikasi ini dapat diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka seperti web browser, misalnya email berbasis web. Lanjut yang kedua itu ada Cloud Platform as a Service atau PaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen atau diperoleh ke infrastruktur komputasi awan menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung oleh provider. Lalu yang ketiga ada Cloud Infrastructure as a Service, itu IaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk memproses, menyimpan, berjaringan, dan komputasi sumber daya lain yang penting, di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak secara bebas, dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Lalu ada model pengembangan cloud computing itu, yang pertama ada private cloud atau swasta awan, itu infrastruktur awan yang semata-mata dioperasikan bagi suatu organisasi. Ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada pada on-premise dan off-premise. Yang kedua itu ada public cloud, itu yang dibuat tersedia untuk umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah organisasi yang menjual layanan awan. Yang ketiga ada hybrid cloud, itu infrastruktur awan merupakan komposisi dari dua atau lebih awan yang masih entitas unik namun terikat bersama oleh standar komunikasi teknologi. Lalu yang terakhir itu ada community cloud, yaitu infrastruktur awan digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi concern. Lalu ada karakteristik cloud computing itu ada on-demand self-service, itu pengguna dapat menentukan kapabilitas komputasi secara otomatis tanpa membutuhkan interaksi dengan penyedia layanan. Lalu ada broad network access, itu tuh layanan dapat diakses dari berbagai peranti dan tanpa terbatas jarak dan waktu selama terkoneksi jaringan internet. Lalu ada rapid elasticity, sebuah layanan komputasi harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kalau ada resource pooling, itu sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kalau ada managed service, itu cloud computing secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dengan meningkatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat sesuai dengan jenis layanan yang digunakan. Yang lanjut. Oke, lanjut di cloud computing. Jadi yang pertama itu ada pendidikan. Beberapa contoh layanan cloud computing yang bisa digunakan di dunia pendidikan adalah Google Docs, Dropbox, dan semacamnya. Terus ada kesehatan. Dalam pengembangan model aplikasi pelayanan kesehatan di berbagai jenis fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Lanjut. Oke. Terus ada bisnis. Nah, bisnis ini saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat masukan pelanggan sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Terus ada pemerintah desa. Jadi munculnya sebagai layanan yang dapat memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan akses secara elektronik terhadap sebuah informasi khususnya terkait pelayanan pada masyarakat. Next. Terus ada kelebihannya, yang pertama aksesibilitas yang mudah. Penggunaan dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja. Asalkan terhubung dengan internet, ini sangat mudah dalam situasi kerja jarak jauh atau saat melakukan perjalanan. Yang kedua, penghematan biaya. Mengurangi kebutuhan akan perangkat keras dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Terus fleksibilitas dan skalabilitas. Jadi mungkin pengguna untuk menyesuaikan kapasitas penyampaian dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Terus ada keandalan dan ketersediaan data. Jadi penyediaan layanan cloud biasanya menawarkan sistem yang dirancang untuk ketersediaan tinggi termasuk backup, otomatis, dan pemulihan data. Next. Lanjut ke kolaborasi yang lebih baik. Jadi, mendukung kolaborasi tim dengan memungkinkan banyaknya pengguna untuk mengakses dan bekerja pada dokumen secara bersama. Fitur berbagai file dan kolaborasi real-time meningkatkan produktivitas tim. Terus ada implementasi yang cepat. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dengan cepat tanpa harus menunggu proses install perangkat keras atau perangkat lunak yang lama. Keamanan data, meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan, banyak penyedia cloud menawarkan solusi keamanan canggih termasuk ekspresi data dan sertifikasi standar industri untuk melindungi informasi sensitif.
Terus kapasitas penyimpanan tanpa batas. Cloud computing menawarkan kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang keterbatasan ruang penyimpanan. Lanjut kekurangan, yang pertama itu ada ketergantungan pada koneksi internet. Cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Jika kondisi lambat atau terputus, akses ke data dan aplikasi akan terganggu yang dapat menghambat produktivitas perusahaan. Terus ada keamanan dan privasi data. Meskipun penyediaan layanan cloud biasanya menerapkan langkah-langkah keamanan yang canggih, data yang disimpan di cloud tetap rentan terhadap ancaman seperti kebocoran data dan serangan siber. Lanjut ke tergantungan pada penyediaan layanan. Perusahaan yang menggunakan layanan cloud sangat tergantung pada penyediaan layanan untuk ketersediaan dan keamanan data mereka. Terus masalah latensi dapat menjadi masalah terutama untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data melalui internet dapat menyebabkan penundaan yang mengganggu kinerja aplikasi real time. Terus ada costuming terbatas. Jadi banyaknya layanan cloud menawarkan konfigurasi standar yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Terus downtime itu dapat terjadi karena berbagai alasan termasuk pemeliharaan rutin atau masalah teknis. Bandwidth terbatas yaitu penggunaan yang terbatas dapat membatasi kemampuan transfer data dalam waktu tertentu. Terus kurangnya dukungan khusus. Beberapa penyedia layanan mungkin tidak menawarkan dukungan teknis yang sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis, atau dukungan tersebut mungkin memerlukan biaya tambahan. Oke, mungkin selanjutnya cloud computing dapat memberikan fasilitas akses data real-time oleh nakes. Aksesibilitas. Data pasien dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Semua nakes dengan otorisasi dapat mengakses data pasien secara real-time. Lalu ada integrasi. Berbagai sistem kesehatan seperti rekam medis, lab, lalu ada pencitraan, terintegrasi dalam suatu platform memberikan gambaran lengkap kondisi pasien. Next. Lalu ada keamanan. Data pasien terproteksi dengan sistem keamanan yang kuat, mencegah akses tidak sah dan menjaga kerahasiaan data. Lalu ada efisiensi, yaitu mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi antar nakes, dan meningkatkan kualitas pelayanan sistem. Next. Lalu biaya dan skalabilitas, mengurangi biaya infrastruktur IT dan memungkinkan sistem untuk berkembang sesuai kebutuhan. Okay, next. Lalu bagaimana cloud computing mengurangi kebutuhan infrastruktur IT di Vaskes? Cloud computing menawarkan solusi yang signifikan dalam mengurangi kebutuhan infrastruktur IT di fasilitas kesehatan atau Vaskes. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis cloud, Vaskes dapat meminimalkan investasi perangkat keras, mengurangi beban operasional, dan meningkatkan efisiensi teknologi. Nah, ini adalah contoh-contohnya, yaitu yang pertama, eliminasi infrastruktur lokal atau on-premise. Dengan cloud computing, Vaskes tidak perlu lagi membangun atau memelihara pusat data atau data center lokal untuk memerlukan perangkat keras seperti server, storage, arrays, atau jaringan khusus. Lalu ada virtualisasi infrastruktur. Cloud memungkinkan Vaskes menggunakan layanan komputasi virtual seperti mesin virtual atau kontainer tanpa harus membeli server fisik. Okay, next. Lalu yang ketiga itu model biaya berbasis penggunaan. Cloud computing menggunakan model biaya berbasis penggunaan di mana Vaskes hanya membayar sumber daya yang digunakan. Lalu ada penyediaan infrastruktur sebagai layanan. Cloud computing menyediakan layanan berbasis infrastruktur yang menghilangkan kebutuhan atau pengelolaan langsung perangkat keras atau perangkat lunak. Okay, next. Yang kelima, peningkatan efisiensi operasional. Cloud computing mengurangi kebutuhan staf IT khusus untuk memelihara infrastruktur. Keunggulannya itu beban teknis seperti pembaruan perangkat lunak, patch keamanan, dan perawatan perangkat keras diambil alih oleh penyedia layanan cloud. Lalu fokus tenaga kerja IT itu lebih pada inovasi dan pengembangan, bukan pemeliharaan. Lalu yang keenam itu penyimpanan data yang terpusat dan hemat tempat. Cloud storage menggantikan perangkat penyimpanan lokal seperti hard disk atau server penyimpanan fisik. Nah, next. Yang ketujuh, pemulihan bencana. Cloud computing menyediakan mekanisme pemulihan bencana yang andal tanpa investasi besar dalam infrastruktur cadangan. Contohnya, cadangan data medis penting di layanan cloud seperti AWS Backup atau Google Cloud Backup. Itu manfaatnya itu tidak perlu menyimpan server tambahan untuk keperluan cadangan atau failover. Lalu aksesibilitas dan kolaborasi. Dengan cloud, aplikasi dan data dapat diakses dari mana saja, mengurangi kebutuhan perangkat keras lokal di setiap lokal Vaskes. Contohnya itu, dokter dan perawat dapat mengakses rekam medis pasien melalui perangkat pribadi yang terhubung oleh cloud. Oke, next. Nah, cloud computing dalam mendukung analisis data skala besar yang diintegrasikan dengan big data pada fasilitas kesehatan. Cloud computing berperan penting dalam mendukung analisis big data di fasilitas kesehatan dengan menyediakan penyimpanan tak terbatas dan infrastruktur yang dapat diskalakan. Hal ini memungkinkan rumah sakit mengelola data besar seperti rekam medis elektronik dan data perangkat wearable, serta melakukan analisis real-time untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan pasien. Integrasi data dari berbagai sumber juga lebih mudah berkat interoperabilitas platform cloud yang didukung oleh keamanan dan kepatuhan yang kuat. Cloud computing mempercepat analisis, menjaga privasi data, dan mendorong inovasi di bidang kesehatan. Next. Oke, mungkin segitu aja
Terima kasih.